Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Didavi Kurniawan dengan NIM 123210065 dari kelas RB, program studi Teknik Sipil dengan mata kuliah Analisis Struktur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai analisis struktur statis tak tentu dengan penyelesaian metode slope deflection pada balok. Berikut penjelasannya. Oke, di sini saya akan menyinggung sedikit mengenai slope of displacement, di mana displacement itu sendiri merupakan arti dari perpindahan. Nah, perpindahan itu merupakan variabel utamanya tidak diketahui, sehingga bisa juga disebut dengan derajat kebebasan, atau bisa kita juga sebut dengan degree of freedom gitu. Nah, di dalam perpindahan itu sendiri itu disinggung dua hal. Yang pertama itu ada lanjutan, dan yang kedua itu ada sudut rotasi. Nah, di dalam perpindahan ini itu juga disinggung mengenai lanjutan dan sudut rotasinya. Nah, selanjutnya disusun pola persamaan kompabilitasnya untuk mendapatkan perpindahan dari titik kumpul yang kemudian dapat digunakan untuk menghitung reaksi tumpuan gitu, teman-teman. Nah, ada 3 nih metode analisis yang digunakan untuk struktur berbasis displacement. Yang pertama ada slope displacement yang sedang kita akan pelajari. Slope displacement. Lalu ada distribusi momen. Dan yang ketiga ada metode matriks. Nah, tetapi yang akan saya pelajari di sini atau yang akan saya jelaskan mengenai slope of displacement. Tuh. Nah, yang pada intinya persamaan slope deflection ini merupakan persamaan yang menghubungkan antara sudut rotasi atau slope. Slope ini sudut rotasi ya. Slope ini sudut rotasi dan juga lanjutan. Lanjutan itu displacement. Dengan beban yang bekerja pada strukturnya nanti gitu, teman-teman. Tetapi pada kenyataannya, perpindahan yang terjadi pada slope ataupun lanjutan pada balok itu bukan disebabkan oleh momen di titik tersebut, tetapi disebabkan oleh beban luar yang bekerja pada bentang balok tersebut. Nah, supaya beban luar tersebut dapat diakomodasi dengan persamaan slope deflection, maka beban tersebut harus ditransformasikan menjadi momen ekuivalen. Harus ditransformasikan menjadi momen ekuivalen yang bekerja pada titik ujung baloknya. Nah, setelah ditransformasikan menjadi momen ekuivalen itu, hal yang dapat kita lakukan setelah itu yaitu dengan menemukan reaksi momen yang timbul pada kedua ujung baloknya, sehingga dianggap memiliki ketentuan jepit. Dengan kesimpulan, reaksi momen yang telah disebutkan tadi pada ketentuan jepit itu disebut dengan FEM. Apa itu FEM? FEM merupakan fix and moment. Oke teman-teman, di sini saya memiliki balok kontinu titik A, titik B, dan titik C. Nah, mungkin kita analisis dulu ya dari bentuk si balok kontinunya ini gitu. Yang pertama di sini ada titik A, titik B, dan titik C. Di titik A dan titik C merupakan tumpuan jepit ya teman-teman ya. Nah, dari bentang titik A sampai bentang titik B itu merupakan ada beban yang bekerja. Beban apa? Beban terpusat sebesar 10 kN. Nah, untuk titik B sendiri itu merupakan tumpuan geser ataupun merupakan tumpuan roll ya teman-teman yang bisa bergerak secara horizontal. Nah, dari titik B ke titik C itu ada beban yang bekerja secara terdistribusi sebesar 1 kN per meter. Nah, di sini diketahui bahwanya E-nya konstan. Dengan pertanyaan yang ditanyakan, kita harus menemukan fix and momentnya. Lalu kita juga harus tahu perhitungan slope deflectionnya. Metode slope deflection merupakan metode perpindahan pertama yang diajarkan pada analisis struktur gitu teman-teman. Oke, mungkin langsung ke persamaannya. Persamaan ini saya dapatkan dari jurnal-jurnal atau buku-buku yang saya baca. Di sini diketahui bahwasanya momen yang bekerja itu sama dengan 2 kali E dikali I per L, di mana tadinya itu merupakan persamaannya 2 dikali E dikali dengan K. Nah, K itu sendiri merupakan ada persamaan sendiri teman-teman. K itu merupakan I kali L. Lalu saya masukkanlah di sini langsung 2 kali E kali I kali bagi L gitu teman-teman. 2 kali E kali I per L ini merupakan momen rotasinya teman-teman. Momen rotasi. Nah, lalu lanjut ke 2 theta I ditambah theta J dikurang 3 dari rotasi baloknya di ujung dekat dan di ujung jauh. Nah, perlu teman-teman ingat bahwasanya I dan J ini merupakan titik ujung jauh dan titik dekat. Contohnya gimana sih? Nah, contohnya titik I ini merupakan, saya ganti deh, titik ini saya ganti dengan titik A, titik J ini saya ganti dengan titik B. Nantinya persamaan yang saya tulis di sini merupakan 2 theta di titik A ditambah dengan theta di titik B gitu teman-teman. Jadi kayak persamaan yang apa ya, kayak penggantinya aja gitu.
percontohan lah, istilahnya gitu. Uh, dan persamaan ini juga disebut dengan momen ujungnya gitu, momen ujungnya. Lalu ditambahkan dengan fix end momennya. Fix end moment tadi merupakan momen tumpuan pada jepit ya teman-teman ya. Ini momen jepit ya. Itu teman-teman. Jadi persamaan ini merupakan persamaan yang menjumlahkan antara momen rotasi dengan momen ujung tetap ditambahkan juga dengan fix end momennya gitu teman-teman. Oke. Nah, pada langkah-langkah berikutnya, pertama-tama saya ingin memecah daripada bagian-bagian balok kontinu ini, di mana tujuannya saya memecah agar saya tahu momen-momen yang bekerja pada tiap-tiap bagiannya. Contohnya pada tumpuan jepit ini, momen yang bekerja pasti ada momen di titik A. Lalu ada juga momen yang bekerja pada titik A ke B, di mana momen AB. Nah, momen AB ini itu momen arah gerak dari momennya itu berlawanan arah jarum jam. Nah, ini yang saya ingin tekankan bahwasanya kita perlu menyepakati bahwasanya gerakan momen ini. Contohnya ini merupakan titik dari titik I dan ini merupakan titik dari J. Nah, momen yang bergerak di bagian sini merupakan momen yang terjadi pada titik I ke J. Momen ini sebaliknya, momen J ke I. Dengan catatan arah dari momen yang bekerja seperti ini merupakan momen yang positif. Lalu keterbalikannya dari arah dari momen ini, karena ini momennya searah jarum jam maka itu positif, maka lawannya yang negatif merupakan arah gerak dari berlawanan jarum jam. Gitu. Oke. Nah, ini merupakan fix and moment yang sudah ditentukan oleh buku-buku ataupun jurnal-jurnal yang sudah saya baca. Yang dimana pada ketentuan balok kontinu yang diapit oleh dua tumpuan jepit itu dibedakan menjadi dua. Itu dibedakan dari beban yang bekerjanya, yang dimana beban yang bekerja pada beban terpusat dengan panjang L, rumus yang dipakai merupakan P kali L dibagi dengan 8. Berbeda dengan beban terdistribusi, dimana persamaan yang dipakai merupakan W dikali L pangkat 2 dibagi 12 gitu teman-teman. Dan ini merupakan perhitungan yang sudah saya hitungkan menurut dari rumus-rumus yang sudah saya dapatkan, yang mana untuk fix end moment pada AB itu bernilai negatif dikarenakan pada AB itu kan titiknya di sini ya, di bentang A ke B gitu. Nah, momen yang dipakai itu di sebelah sini. Nah, sedangkan momen ini merupakan momen yang berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga perhitungan yang saya hitungkan itu membuat nilai menjadi min, karena dari arah momen itu sendiri itu berlawanan dari arah jarum jam. Sama dengan fix end moment pada BC bernilai negatif dikarenakan BC kan titik B itu di tengah, dimana titik B ada di tengah, sehingga B ke C itu merupakan momen yang dipakai itu berbentuk seperti ini, itu berlawanan arah jarum jam, sehingga pada kasus fix end moment pada BC juga bernilai negatif gitu teman-teman. Dan juga hasil dari fix end moment pada AB itu yang beban terpusat itu min 12,5 kN meter dan juga 12,5 kN meter itu teman-teman. Berbeda dengan fix end moment pada BC yang menghasilkan nilai min 33,333 kN meter. Dan juga untuk fix end moment pada ini CB harusnya, pada CB itu menghasilkan nilai positif 33,333 kN meter teman-teman. Sehingga kita bisa melanjutkan pada perhitungan yang mencari momen pada titik dekat dan titik jauhnya, dikarenakan kita sudah menemukan fix end momennya, sehingga nantinya nilai dari fix moment ini kita bisa masukkan ke persamaan ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagaimana cara perhitungan pada slope deflection-nya, di mana memakai persamaan ini. Oke, langsung kita turunin aja ya. Di sini pertama-tama saya ingin membagi dua bagian. Yang pertama bagian dari bentang A ke bentang B, lalu dari bentang B ke bentang C. Nah, saya tadi sempat lupa bahwasanya bentang A ke bentang B itu memiliki ini ya, panjang sebesar 10 meter. Dan untuk bentang B itu 20 meter. Nah, oke. Bentang AB. Oke, momen yang bekerja pada AB itu 2 dikali EI, I-nya pindah. Terus dibagi L, L-nya itu 10 ya. L-nya 10. Karena E di sini konstan, jadi karena konstan jadi ya udah nggak usah dihilangin. Lalu dikali dengan 2
2 theta A, 2 theta titik dekatnya, ditambah theta B dikurang dengan 3 kali rotasi balok titik titik AB, ditambah dengan fix end momennya, di mana tadi fix end moment pada AB kita mendapatkan min 12,5. Oke, kenapa min 12,5? Dikarenakan si arah dari pada momen di titik AB itu berlawanan dengan arah jarum jam, makanya min. Oke, lalu juga sama dengan momen di BA, sama juga, bedanya cuma ada di sini dikarenakan arah dari momen itu berarah dengan jarum jam sehingga positif. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya ada lagi perbedaan nih, dimana karena yang ditinjau itu momen B ke A, jadi titik dekatnya itu titik B ya teman-teman. Jadi di sini memakai B dulu, titik jauhnya A, titik dekat B, lalu titik jauhnya A gitu teman-teman. Nah, dikarenakan kita tahu bahwasanya titik A merupakan titik tumpuan jepit ya, jadi tidak bisa kemana-mana. Sifatnya nol gitu, sifatnya ya udah karena nggak bisa digerakkan kemana-mana, jadi sudut dari rotasinya itu nol teman-teman. Jadi langsung kita coret aja. Ini coret, ya ini juga coret. Ya itu yang kita coret karena sudut rotasi pada di titik A itu nol teman-teman. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan seperti ini gitu teman-teman. Dimana momen AB dimana tetap ya karena nggak ada perhitungan apapun, 2/10 dikali EI yang bersifat konstan dikali dengan theta B, karena theta B bukan tumpuan jepit sehingga masih ada kemungkinan untuk bergeser gitu teman-teman, dikurang dengan 12,5 karena min ya tadi karena arah momennya ya teman-teman. Lalu untuk momen BA nya di sini 4/10. Kenapa 4? Karena di sini pada perhitungan ini tuh tetanya nggak dicoret dikarenakan dia ada di titik B, sedangkan titik B itu merupakan tumpuan geser teman-teman, bukan tumpuan jepit, sehingga tidak dinilai 0. Jadi 2 ini dikalikan gitu, dikalikan sehingga menghasilkan 4/10 dikali EI, yang dimana EI itu konstan, dikali theta B ditambah 12,5. Oke, lanjut kita ke bentang BC, di mana bentang BC ini sama rumusnya, jadi kita tinggal turunin aja nilai-nilai yang ada. 2 dikali EI per L itu 20, L itu 20 ya teman-teman, panjang bentangnya, dikali dengan 2 theta B ditambah theta C dikali 3 kali rotasi balok pada BC ditambah dengan min 33,33. Kenapa min? Balik lagi teman-teman, tadi kita menemukan bahwasanya momen di titik BC itu arah gerak momennya itu berlawanan dengan arah jarum jam sehingga nilainya min. Oke. Nah, seperti dengan halnya tadi pada momen karena di titik C itu tumpuannya itu tumpuan jepit sehingga sudut rotasinya itu tidak bekerja, atau bisa juga disebut nol aja teman-teman ya. Jadi kita bisa coret nih di momen BC ini kita bisa coret, lalu ini bisa kita coret, sehingga untuk momen BC kita dapat perhitungan seperti ini. 2 ini kita bisa kalikan ya teman-teman, sehingga menghasilkan 4/20 EI dikali theta B tambah maaf yang atas ya. 4 dikali EI dikali theta B dikurang 33,333. Nah, untuk yang di bawah momen PCB dikarenakan dicoret jadi tetap ya 2-nya. Jadi ini 2 nih harusnya. 2/20 dikali EI dikali theta B ditambah 33,333 gitu teman-teman. Jadi ini merupakan perhitungan pada slope deflection-nya, dan juga kita telah menemukan tadi fix end momennya. Nah, fix end moment yang sudah kita ketahui nanti kita akan taruh di bagian sini gitu teman-teman, taruh di bagian fix end moment pada ujung dekat dan ujung jauhnya gitu teman-teman. Segitu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan, selebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.